Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Apa itu infeksi mata? Infeksi mata adalah suatu kondisi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit memasuki jaringan mata dan menyebabkan peradangan. Mata merupakan organ yang sangat sensitif, sehingga sedikit saja gangguan dapat membuat fungsi penglihatan terganggu. Karena itu, infeksi mata menjadi salah satu keluhan yang paling sering dialami banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk memahami infeksi mata dengan baik, kita perlu mengetahui bahwa mata terdiri dari beberapa bagian penting: konjungtiva, selaput tipis yang melapisi bagian putih mata dan dalam kelopak; kornea, bagian bening di depan mata; kelopak mata, kelenjar air mata, dan bagian-bagian lain yang bekerja secara harmonis untuk menghasilkan penglihatan yang jelas. Ketika salah satu bagian ini terkena mikroorganisme berbahaya, terjadilah infeksi. Jenis-jenis infeksi mata yang umum terjadi. Infeksi mata bukan hanya satu penyakit. Terdapat beberapa jenis yang memiliki karakteristik, gejala, dan tingkat keparahan berbeda-beda. Beberapa di antaranya meliputi: 1. Konjungtivitis, mata merah. Konjungtivitis adalah peradangan pada konjungtiva, selaput tipis yang membuat mata terlihat putih. Ketika terjadi infeksi, pembuluh darah pada selaput ini melebar sehingga muncul warna merah. Penyakit ini bisa disebabkan oleh bakteri, virus, atau alergi. Konjungtivitis adalah jenis infeksi mata yang paling sering terjadi dan sangat mudah menular, terutama yang disebabkan oleh virus. 2. Bintitan, Staichhordeolum. Bintitan adalah infeksi pada kelenjar minyak di kelopak mata. Biasanya muncul sebagai benjolan merah yang nyeri ketika disentuh. Meski terlihat sepele, bintitan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. 3. Blefaritis. Blefaritis adalah peradangan kronis pada kelopak mata, sering disebabkan oleh bakteri atau kondisi kulit seperti dermatitis seborrheic. Kondisi ini membuat kelopak mata tampak kotor, bersisik, dan menyebabkan mata terasa berpasir. 4. Keratitis. Keratitis adalah infeksi pada kornea dan termasuk kondisi yang lebih serius. Kasus ini bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Keratitis yang tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan kerusakan permanen pada kornea dan mengancam penglihatan. 5. Uveitis. Ini adalah peradangan pada uvea, lapisan tengah mata. Meskipun tidak selalu disebabkan oleh infeksi, beberapa patogen seperti virus herpes dapat memicu kondisi ini. Uveitis termasuk kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. B. Gejala umum infeksi mata. Meskipun setiap jenis infeksi mata memiliki gejala khas, ada beberapa tanda umum yang sering muncul, seperti 1. Mata merah akibat peradangan. 2. Perasaan gatal atau panas. 3. Rasa perih. 4. Keluarnya cairan, dari yang bening sampai kental berwarna kuning atau hijau. 5. Mata berair berlebihan. 6. Pembengkakan pada kelopak. 7. Sensitivitas terhadap cahaya. 8. Penglihatan kabur. Sensasi seperti ada pasir di dalam mata juga merupakan gejala yang sering dikeluhkan. Jika infeksinya berat, penglihatan bisa menurun drastis dan rasa sakit menjadi sangat kuat. C. Mengapa infeksi mata bisa terjadi? Mata sebenarnya memiliki mekanisme perlindungan alami. Air mata mengandung antibodi dan enzim yang membantu melawan mikroorganisme. Bila sistem perlindungan ini terganggu misalnya karena kebersihan yang buruk, cedera, penggunaan lensa kontak yang tidak steril, atau imunitas tubuh yang menurun, mikroorganisme lebih mudah masuk dan berkembang biak. Selain itu, mata dapat terinfeksi dari kontak langsung dengan benda yang terkontaminasi seperti tangan kotor, handuk, atau kosmetik yang tidak bersih. Oleh karena itu, kebiasaan sehari-hari sangat memengaruhi risiko infeksi mata. D. Seberapa berbahayakah infeksi mata? Infeksi mata ringan biasanya dapat sembuh dengan cepat jika ditangani dengan benar. Namun, beberapa jenis infeksi dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti luka pada kornea, penurunan penglihatan permanen, penyebaran infeksi ke bagian dalam mata, pembentukan jaringan parut. Komplikasi ini paling sering terjadi jika infeksi tidak ditangani sejak awal atau jika penderita mencoba mengobatinya dengan cara yang salah, seperti menggunakan tetes mata sembarangan atau mengucek mata berulang kali.
Mengapa penting untuk mengenali infeksi mata lebih awal? Semakin cepat seseorang mengenali gejala infeksi mata, semakin mudah proses penyembuhannya. Penanganan dini membantu mencegah penyebaran infeksi dan menurunkan risiko kerusakan mata yang lebih parah. Karena itu, memahami dasar-dasar infeksi mata adalah langkah awal untuk menjaga kesehatan penglihatan. Penyebab infeksi mata. Infeksi mata terjadi ketika mikroorganisme berbahaya masuk ke jaringan mata dan berkembang biak, menyebabkan peradangan, iritasi, hingga kerusakan. Untuk memahami bagaimana infeksi bisa muncul, kita perlu mengetahui bahwa mata adalah organ yang sangat terbuka dan rentan. Setiap hari mata terpapar udara, debu, tangan, kosmetik, hingga lensa kontak. Paparan-paparan ini membuat mikroorganisme memiliki peluang besar untuk masuk dan menyebabkan infeksi jika tidak ada perlindungan yang cukup. Pada bagian ini, kita akan membahas secara lebih rinci penyebab infeksi mata berdasarkan jenis mikroorganisme yang menyerangnya, serta faktor-faktor yang meningkatkan risiko seseorang mengalami kondisi ini. 1. Penyebab bakteri. Infeksi bakteri adalah salah satu penyebab paling umum dari berbagai jenis infeksi mata, terutama konjungtivitis bakteri, blefaritis, dan bintitan. Bakteri dapat masuk ke mata melalui menyentuh mata dengan tangan yang kotor, penggunaan handuk atau bantal yang tidak higienis, pemakaian kosmetik mata yang kadaluarsa atau terkontaminasi, pemakaian lensa kontak yang tidak dirawat dengan benar. Beberapa bakteri yang sering menyebabkan infeksi mata antara lain Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, sangat berbahaya untuk pemakai lensa kontak. Bintitan juga termasuk infeksi bakteri pada kelenjar minyak kelopak mata. Bakteri masuk ke folikel rambut atau kelenjar sebasea, menyebabkan peradangan, pembengkakan, dan rasa nyeri. Infeksi bakteri biasanya memunculkan cairan mata yang kental dan berwarna kuning atau hijau, serta kelopak mata yang lengket saat bangun tidur. 2. Penyebab virus. Infeksi mata akibat virus adalah jenis infeksi yang paling cepat menular. Penyebarannya bisa lewat sentuhan tangan, air mata penderita, atau bahkan percikan air liur ketika penderita batuk atau bersin. Virus yang paling sering menyebabkan infeksi mata antara lain adenovirus. Penyebab utama konjungtivitis virus, sangat menular. Herpes simplex virus, HSV. Bisa menyerang kornea dan menyebabkan keratitis herpes yang serius. Varicella zoster. Virus cacar air dan herpes zoster yang dapat menyerang mata. Berbeda dengan infeksi bakteri, infeksi virus lebih sering menyebabkan mata berair, merah, dan terasa gatal, tanpa lendir pekat. Kondisi ini biasanya terjadi bersamaan dengan flu atau batuk. Virus memiliki kemampuan bertahan lama di permukaan benda, sehingga kontak tidak langsung pun bisa menularkan. Inilah sebabnya mengapa konjungtivitis virus sering mewabah di sekolah, kantor, atau tempat umum. 3. Penyebab jamur. Infeksi mata akibat jamur termasuk jarang, tetapi dapat menjadi sangat berbahaya jika terjadi. Jamur biasanya masuk ketika mata mengalami cedera, terutama cedera yang disebabkan oleh benda organik seperti ranting pohon, daun, serat tanaman. Kondisi ini disebut keratitis jamur. Beberapa jenis jamur yang dapat menginfeksi mata. Fusarium, Aspergillus, Candida. Infeksi jamur cenderung berkembang lebih lambat dan sering tidak langsung menunjukkan gejala parah. Namun jika tidak ditangani tepat waktu, jamur dapat merusak kornea secara progresif dan menyebabkan jaringan parut permanen yang mengganggu penglihatan. Pemakai lensa kontak yang tidak menjaga kebersihan juga memiliki risiko tinggi mengalami infeksi jamur, terutama jika larutan lensanya terkontaminasi. 4. Penyebab parasit. Parasit yang paling sering menyebabkan infeksi mata adalah Acanthamoeba. Parasit ini biasanya ditemukan pada air, tanah, debu, dan lingkungan lembab. Infeksi Acanthamoeba lebih sering dialami oleh pemakai lensa kontak yang mencuci lensa dengan air keran, menggunakan lensa kontak saat berenang, tidak membersihkan wadah lensa dengan benar. Infeksi parasit dapat menimbulkan gejala seperti nyeri mata hebat, penglihatan kabur, hingga kerusakan kornea yang sangat serius. Kasus infeksi Acanthamoeba tergolong langka, tetapi penyembuhannya bisa sangat sulit dan memakan waktu berbulan-bulan. 5. Faktor risiko tambahan yang memicu infeksi mata. Selain mikroorganisme, ada beberapa faktor yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami infeksi. A. Kebersihan yang buruk.
Kebiasaan menyentuh mata dengan tangan yang kotor adalah penyebab paling umum infeksi mata. Anak-anak paling sering terkena karena mereka sering menyentuh wajah tanpa sadar. B. Penggunaan lensa kontak. Hampir 40% pemakai lensa kontak pernah mengalami infeksi mata karena tidak mencuci tangan sebelum memasang lensa, tidak mengganti cairan lensa kontak, menggunakan lensa kontak terlalu lama, tidur dengan lensa kontak. C. Kosmetik mata. Maskara, eyeliner, dan eyeshadow yang tidak bersih atau kadaluarsa dapat menjadi sarang bakteri. D. Sistem imun lemah. Orang dengan imunitas rendah lebih mudah terinfeksi, termasuk penderita diabetes, HIV, atau mereka yang sedang menjalani terapi tertentu. E. Alergi. Iritasi karena alergi dapat membuat mata sering digosok, menyebabkan iritasi dan bakteri lebih mudah masuk. Dengan memahami berbagai penyebab infeksi mata dan faktor risikonya, kita dapat lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan mata dan mencegah infeksi yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Gejala berdasarkan jenis infeksi mata. Infeksi mata dapat menimbulkan berbagai gejala yang berbeda-beda, tergantung dari jenis mikroorganisme yang menyerang dan bagian mata yang terkena. Meskipun beberapa gejala tampak mirip, sebenarnya setiap jenis infeksi memiliki ciri khas yang bisa membantu membedakan penyebabnya. Mengenali gejala dengan tepat sangat penting agar seseorang bisa mendapatkan pengobatan yang sesuai dan mencegah komplikasi berbahaya. Dalam bagian ini, kita akan membahas gejala infeksi mata berdasarkan jenis infeksinya, bakteri, virus, jamur, parasit, dan peradangan pada kelopak mata. Dengan memahami perbedaan gejalanya, seseorang dapat lebih cepat mengambil langkah yang benar ketika mengalami masalah pada mata. 1. Gejala konjungtivitis bakteri. Konjungtivitis bakteri adalah salah satu jenis infeksi mata yang paling mudah dikenali karena menghasilkan gejala yang cukup khas. Gejala utamanya antara lain: mata merah intens. Peradangan pada konjungtiva membuat pembuluh darah melebar, sehingga bagian putih mata terlihat sangat merah. Keluar cairan kental, belekan. Cairan biasanya berwarna kuning, hijau, putih pekat. Cairan ini merupakan tanda jelas adanya bakteri, karena tubuh sedang melawan infeksi. Kelopak mata lengket saat bangun tidur. Lendir yang mengering membuat kelopak sulit dibuka. Rasa perih atau seperti terbakar. Bakteri memicu iritasi dan membuat mata terasa panas. Pembengkakan ringan. Kelopak mata bisa tampak lebih tebal dan bengkak. Konjungtivitis bakteri biasanya menyerang kedua mata, meskipun bisa dimulai hanya pada satu sisi. Kondisi ini sering terjadi pada anak-anak karena kebersihan tangan yang belum terjaga. 2. Gejala konjungtivitis virus. Konjungtivitis virus atau viral pink eye sangat menular dan sering berawal dari infeksi saluran pernapasan. Gejalanya tampak lebih ringan dibandingkan infeksi bakteri, tetapi rasa tidak nyaman bisa cukup mengganggu aktivitas. Gejala khasnya meliputi mata merah tetapi tidak terlalu pekat. Warna merah tampak menyebar, tidak setebal konjungtivitis bakteri. Mata berair. Cairannya lebih bening daripada infeksi bakteri. Rasa gatal. Seringkali penderita mengucek mata, padahal dapat memperparah infeksi. Sensasi mengganjal atau seperti ada pasir. Dapat disertai gejala lain seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam ringan. Infeksi virus biasanya dimulai pada satu mata, lalu menyebar ke mata lainnya dalam 24-48 jam. Tidak seperti bakteri, cairan yang keluar tidak membuat kelopak lengket. 3. Gejala infeksi jamur, keratitis jamur. Infeksi jamur pada mata relatif jarang, tetapi ketika terjadi, gejalanya bisa sangat berat. Mikroorganisme jamur sering masuk ke mata melalui luka kecil atau cedera akibat benda organik. Gejala umum keratitis jamur: nyeri mata yang dalam dan tajam. Rasa sakitnya berbeda dengan infeksi bakteri atau virus. Seringkali terasa menusuk. Penglihatan kabur. Jamur dapat berkembang di kornea dan mengaburkan penglihatan secara signifikan. Mata merah tetapi lebih terlokalisir. Biasanya hanya area dekat luka yang tampak merah intens. Sensitivitas terhadap cahaya, fotofobia. Produksi air mata berlebihan. Bercak putih atau abu-abu di kornea. Ini adalah tanda sangat khas infeksi jamur. Bercak tersebut merupakan koloni jamur yang berkembang di jaringan kornea. Infeksi jamur bisa berkembang selama berhari-hari atau berminggu-minggu,
sehingga kadang tidak langsung disadari sampai gejalanya parah. 4. Gejala infeksi parasit, Acanthamoeba keratitis. Infeksi parasit, terutama Acanthamoeba, merupakan salah satu jenis infeksi mata yang paling menyakitkan dan sulit disembuhkan. Gejalanya sering lebih berat daripada infeksi bakteri atau virus. Beberapa tanda khasnya. Nyeri ekstrim. Rasa sakit bisa sangat kuat, bahkan tidak sebanding dengan tampilan mata dari luar. Mata merah. Peradangan dapat meluas ke seluruh bagian putih mata. Penglihatan menurun. Parasit dapat merusak lapisan kornea secara bertahap. Sensasi benda asing yang sangat mengganggu. Kelopak membengkak. Tidak responsif terhadap obat biasa. Ini sering menjadi petunjuk dokter bahwa penyebabnya bukan bakteri ataupun virus. Infeksi parasit sangat umum dialami pengguna lensa kontak yang tidak steril. 5. Gejala blefaritis. Blefaritis adalah peradangan kronis pada kelopak mata, biasanya disebabkan oleh bakteri atau penumpukan minyak di sekitar bulu mata. Gejala khas blefaritis. Kelopak mata terasa gatal dan panas. Kelopak mata tampak kotor atau bersisik. Mata terasa berpasir atau kering. Kemerahan pada garis kelopak mata. Kelopak mata bengkak ringan. Bulu mata rontok atau tumbuh tidak beraturan. Kondisi ini sering kambuh, terutama pada orang dengan kulit berminyak atau yang memiliki riwayat dermatitis. 6. Bintitan, sty, dan gejalanya. Bintitan adalah infeksi pada kelenjar minyak kelopak mata. Gejalanya sangat mudah dikenali. Benjolan merah kecil pada kelopak mata. Nyeri ketika disentuh. Pembengkakan lokal. Air mata berlebih. Sensasi mengganjal. Meski terlihat kecil, bintitan dapat mengganggu penglihatan jika ukurannya membesar. Setiap jenis infeksi mata memiliki gejala khas yang dapat membantu membedakan penyebabnya. Memahami perbedaan ini sangat penting agar seseorang dapat mendapatkan perawatan yang tepat dan cepat. Infeksi mata yang tampak ringan sekalipun tidak boleh diabaikan, karena dapat berkembang menjadi kondisi yang berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Cara penyembuhan dan penanganan infeksi mata. Infeksi mata adalah kondisi yang umum, tetapi cara penanganannya tidak bisa disamaratakan. Banyak orang menganggap semua infeksi mata sama dan dapat diatasi dengan satu jenis obat tetes, padahal setiap penyebab memerlukan metode perawatan yang berbeda. Kesalahan dalam memilih obat tidak hanya membuat infeksi tidak kunjung sembuh, tetapi juga dapat memperburuk kondisi mata. Oleh sebab itu, memahami cara penyembuhan infeksi mata secara benar adalah langkah penting untuk mencegah komplikasi. Pada bagian ini, kita akan membahas secara lengkap berbagai metode penyembuhan berdasarkan jenis infeksi, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta cara perawatan mandiri yang aman di rumah. 1. Penyembuhan infeksi mata akibat bakteri. Infeksi bakteri membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat, karena bakteri dapat berkembang biak dengan sangat cepat. Penggunaan obat tetes atau salep antibiotik. Dokter biasanya akan meresepkan chloramphenicol, tobramin, erythromycin, ciprofloxacin. Antibiotik diperlukan untuk membunuh bakteri penyebab infeksi. Obat tetes biasanya digunakan 3-4 kali sehari, sedangkan salep dapat digunakan pada malam hari agar bekerja lebih efektif. Kompres air hangat. Kompres dapat membantu mengurangi pembengkakan dan melonggarkan lendir yang lengket, terutama pada konjungtivitis bakteri. Hindari mengucek mata. Mengucek mata dapat memperburuk iritasi dan menyebarkan bakteri ke mata lainnya. Jika diobati dengan benar, infeksi bakteri biasanya membaik dalam 3-5 hari. Namun, lanjutkan penggunaan obat sesuai anjuran dokter agar bakteri benar-benar hilang. 2. Penyembuhan infeksi mata akibat virus. Berbeda dengan bakteri, infeksi virus tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik, karena antibiotik tidak memiliki efek terhadap virus. Penyembuhannya bergantung pada sistem imun tubuh. Penanganan utama, istirahat dan perawatan suportif. Virus biasanya sembuh dalam 7-14 hari. Kompres dingin. Membantu meredakan kemerahan dan rasa gatal. Tetes mata pelumas, artificial tears. Berguna untuk mengurangi rasa kering dan iritasi. Hindari kontak dekat dengan orang lain. Karena konjungtivitis virus sangat menular, penting untuk menjaga kebersihan tangan dan tidak berbagi barang pribadi. Dalam kasus tertentu, terutama infeksi herpes, dokter dapat memberikan obat antivirus seperti aciclovir dalam bentuk salep atau tablet. 3. Penyembuhan infeksi jamur.
Infeksi jamur pada mata adalah kondisi serius dan membutuhkan penanganan medis segera. Penggunaan obat anti jamur. Dokter akan memberikan natamicin, tetes. Voriconazole, tetes atau oral. Amphotericin B, kasus berat. Pengobatan infeksi jamur biasanya berlangsung lama, bisa berminggu-minggu hingga beberapa bulan. Tidak boleh diobati sendiri. Infeksi jamur tidak akan membaik dengan kompres atau obat bebas. Jika tidak ditangani cepat, dapat menyebabkan kerusakan kornea permanen. Pemantauan berkala. Dokter mata biasanya memantau perkembangan infeksi tiap beberapa hari untuk memastikan obat bekerja efektif. 4. Penyembuhan infeksi parasit, acanthamoeba. Ini merupakan salah satu infeksi mata paling sulit disembuhkan. Obat khusus antiparasit. Dokter dapat meresepkan PHMB, polyhexamethylenane biguanide. Chlorhexidine. Obat ini diberikan dalam bentuk tetes mata yang digunakan sangat sering, bahkan setiap jam pada tahap awal. Perawatan intensif. Pengobatan bisa berlangsung berbulan-bulan karena parasit sulit dibasmi. Penghentian lensa kontak. Jika pasien memakai lensa kontak, penggunaannya harus dihentikan segera. Dalam kasus sangat berat, kadang diperlukan operasi transplantasi kornea untuk memulihkan penglihatan. 5. Penyembuhan blefaritis dan bintitan. Keduanya berkaitan dengan peradangan pada kelopak mata, dan penanganannya cukup spesifik. Kompres air hangat setiap hari. Kompres selama 5-10 menit membantu melonggarkan minyak yang tersumbat pada kelenjar kelopak mata. Membersihkan kelopak mata. Gunakan kapas dan larutan pembersih khusus atau air hangat yang dicampur sabun bayi. Membersihkan tepi kelopak dapat mengurangi penumpukan bakteri dan minyak. Antibiotik. Jika infeksi bertambah parah, dokter mungkin memberikan salep antibiotik. Tidak memencet bintitan. Kebiasaan ini bisa membuat infeksi menyebar dan memperburuk kondisi. 6. Hal yang harus dihindari selama mengalami infeksi mata. Banyak orang melakukan kesalahan yang akhirnya memperparah infeksinya. Berikut yang harus dihindari. 1. Jangan menggunakan tetes mata sembarangan. Obat tetes yang mengandung steroid dapat memperburuk infeksi bakteri, jamur, dan virus. 2. Jangan menggunakan lensa kontak. Lensa kontak dapat menahan bakteri di mata dan memperparah infeksi. 3. Jangan mengucek mata. Selain menambah iritasi, ini bisa menyebarkan mikroorganisme. 4. Jangan berbagi kosmetik. Maskara, eyeliner, dan eyeshadow bisa menjadi media penularan. Bagian 7. Kapan harus ke dokter? Pergi ke dokter sangat dianjurkan ketika nyeri mata sangat kuat, penglihatan memburuk, mata menjadi sangat sensitif terhadap cahaya, ada bercak putih di kornea, infeksi tidak membaik setelah 2-3 hari perawatan, kelopak mata membengkak parah. Infeksi mata yang ditangani sejak awal hampir selalu dapat sembuh tanpa komplikasi. Cara mencegah infeksi mata. Mencegah infeksi mata sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan mengobatinya. Banyak kasus infeksi mata seperti konjungtivitis, bintitan, hingga keratitis sebenarnya bisa dihindari jika seseorang menjaga kebersihan dan memperhatikan kebiasaan sehari-hari yang tampak sederhana. Namun karena sering dianggap sepele, infeksi mata terus muncul kembali, terutama pada anak-anak, remaja, hingga pekerja yang setiap hari terpapar layar gadget. Bagian ini menjelaskan berbagai langkah pencegahan yang tidak hanya praktis, tetapi juga sangat efektif jika dilakukan secara konsisten. 1. Jaga kebersihan tangan dan hindari menyentuh mata sembarangan. Mata adalah organ yang sangat sensitif. Sedikit saja kuman berpindah dari tangan ke mata, infeksi dapat langsung terjadi. Kebanyakan orang menyentuh wajah dan mata tanpa sadar, bahkan bisa lebih dari 10 kali dalam 1 jam. Ini menjadi jalur utama perpindahan bakteri dan virus. Karena itu, langkah pencegahan terpenting adalah mencuci tangan secara rutin, terutama sebelum mengucek mata, menggunakan atau melepas lensa kontak, mengaplikasikan obat tetes, membersihkan area wajah. Mencuci tangan minimal 20 detik dengan sabun dan air mengalir dapat mengurangi risiko infeksi secara signifikan. Jika tidak ada air, gunakan hand sanitizer berbasis alkohol sebagai alternatif. 2. Jangan mengucek mata saat gatal atau iritasi. Mengucek mata memang memberikan sensasi lega sesaat, tetapi dapat memperburuk kondisi dan menambah risiko infeksi. Saat mata terasa gatal,
Menguceknya justru bisa memindahkan kuman dari tangan ke mata, melukai permukaan kornea, memperparah iritasi, menyebabkan bintitan akibat bakteri masuk ke folikel bulu mata. Cara yang benar adalah mengompres mata dengan air bersih atau air hangat, atau gunakan obat tetes yang aman sesuai anjuran dokter. 3. Jaga kebersihan lensa kontak dan hindari kesalahan penggunaan. Pengguna lensa kontak memiliki risiko infeksi lebih tinggi, seperti keratitis atau ulkus kornea. Sebagian besar kasus terjadi karena kesalahan pemakaian, misalnya lensa kontak tidak dicuci dengan cairan khusus, dipakai terlalu lama bahkan tidur dengan lensa kontak, cairan pembersih digunakan berulang, lensa jatuh tetapi tetap dipakai, memakai lensa kontak saat berenang. Untuk mencegah infeksi, lakukan beberapa langkah ini. Bersihkan lensa kontak dengan cairan steril setiap kali digunakan. Ganti wadah lensa minimal sebulan sekali. Jangan gunakan lensa kontak melebihi batas waktu. Lepas lensa sebelum tidur. Praktik kebersihan ini dapat mengurangi risiko infeksi mata hingga 70%. 4. Gunakan barang pribadi sendiri, jangan berbagi. Banyak orang tidak sadar bahwa beberapa barang pribadi dapat menjadi sumber infeksi mata, misalnya handuk, sapu tangan, kosmetik mata, maskara, eyeliner, eyeshadow, alat makeup, penutup mata. Bakteri dan virus dapat bertahan pada permukaan benda dalam waktu lama, terutama kosmetik cair yang lembab. Sangat disarankan untuk tidak berbagi barang pribadi, bahkan dengan keluarga atau teman dekat. Untuk kosmetik, gantilah setiap 3-6 bulan untuk mencegah pertumbuhan bakteri. 5. Hindari paparan asap, debu, dan polusi berlebih. Lingkungan sekitar memegang peran penting dalam kesehatan mata. Paparan asap rokok, pembakaran, bahan kimia, atau debu bisa menyebabkan iritasi yang memudahkan infeksi. Bagi pekerja yang sering berada di lingkungan berdebu, misalnya sopir, pekerja konstruksi, mekanik bengkel, risiko infeksi lebih tinggi. Untuk itu, gunakan kacamata pelindung saat bekerja. Tutup ventilasi atau gunakan masker jika terpapar asap. Cuci wajah dan mata setelah aktivitas di luar ruangan. Mata yang tetap bersih akan lebih kuat dan tidak mudah terkena infeksi. 6. Perhatikan kebersihan kasur, bantal, dan sarung bantal. Sarung bantal adalah tempat favorit kuman berkembang karena sering terkena air liur, minyak wajah, dan kotoran. Jika tidak diganti secara rutin, bakteri bisa berpindah ke mata saat tidur. Cara mencegahnya. Ganti sarung bantal minimal 1-2 minggu sekali. Cuci menggunakan air panas jika memungkinkan. Jangan tidur dengan makeup, terutama riasan mata. Pastikan area tidur selalu bersih. Kebiasaan sederhana ini dapat mencegah konjungtivitis dan bintitan secara efektif. 7. Konsumsilah makanan yang mendukung kesehatan mata. Kesehatan mata tidak hanya dijaga dari luar, tetapi juga dari dalam. Nutrisi tertentu membantu memperkuat sistem imun dan melindungi mata dari infeksi, misalnya vitamin A, wortel, telur, hati, sayuran hijau. Omega 3, ikan laut, biji rami, kacang kenari. Vitamin C/E, buah jeruk, alpukat, kacang almond. Lutein dan zeaxanthin, bayam, brokoli, jagung. Jika tubuh kuat, mata pun lebih tahan terhadap serangan bakteri dan virus. 8. Rutin periksa mata. Pemeriksaan mata tidak hanya dilakukan ketika sakit. Banyak infeksi ringan tidak menunjukkan gejala awal yang jelas, sehingga pemeriksaan rutin sangat disarankan, terutama bagi pengguna lensa kontak, penderita diabetes, anak-anak, pekerja yang sering menggunakan komputer. Dokter mata dapat mendeteksi masalah sejak dini dan memberikan perawatan sebelum infeksi berkembang menjadi lebih parah. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.